main record aja. Oke. Mulai, Cip. Udah kelihatan belum? Udah. Oke. Dan nggak dibesarin off ya. Pembukaan. Udah aku buka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kami Ayo. akan mempresentasikan analisis isu dan ekosistem usulan desain 8 teode dengan ada Asa Aulia, Cecilia Daraseti Hasana, dan Dian Palupi. Next. Ada 3 klarifikasi bangunan cagar budaya yang dijadikan hal dasar tindakan revitalisasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999. Hal ini tentang pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya, pemanfaatan lingkungan dan cagar budaya. Contohnya itu ada grade A, grade B, grade C, dan grade D. Grade A itu adalah bangunan yang dilarang dibongkar atau diubah. Pembongkaran dilakukan karena kondisi pembangunan yang ambruk harus dibangun seperti bentuk yang asli. Penggunaan material harus mirip mungkin dengan yang asli. Dapat dimungkinkan penyesuaian fungsi tanpa mengubah bentuk. Yang grade B ada salah satunya dimungkinkan dibongkar secara sengaja, namun harus kembali sesuai aslinya. 2, boleh merubah tata ruang dalam bangunan asal tidak mengubah struktur utamanya. 3, tetap mempertahankan karakter detail dan ornamen bentuknya dan ornamen bangunnya. 4, boleh menambah bangunan tambahan sehingga menjadi satu kesatuan dengan bangunan utama. Grade C ada hanya menuntut mempertahankan pola tampak muka arsitektur utama dan bentuk atap. Detail bangunan dan bahan dapat disesuaikan dengan sekitar kawasan. Penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di bagian belakang sesuai dengan keserasian lingkungan dan tata kota. Fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana kota. Grade D dapat mengubah bentuk maupun fungsi sesuai pemilik bangunan. Next. Ini adalah contoh-contoh dari grade A, grade B, grade C, dan grade D. Yang bagian grade A merupakan bangunan-bangunan sejarah yang sudah ada, yaitu ada Museum Bank Mandiri, Museum Sejarah Jakarta, Mercure Hotel, Museum Bank Indonesia, Museum Bahari, Stasiun Jakarta, Masjid Nurul Iman, Toko Merah, Kolosium, Rumah Akar, Bank BNI 46, Masjid Baitul Iman, PT Jasindo, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa. Grade B ada Cafe Batavia, PH Resto, Gedung Cartwright Bank, dan Gedung Desert Mesin. Grade C adalah bangunan-bangunan yang sudah tidak terpakai. Next. Dalam kawasan Sunda Kelapa, analisisnya ini ada pembagian wilayah mengandalkan jika masyarakat di zona inti kota tua memiliki karakteristik yang menyesuaikan wilayah tempat tinggalnya. Berdasarkan data non-fisik, Sunda Kelapa ini memiliki masyarakat yang bekerja di daerah industri karena dekat dengan pelabuhan. Karena wilayah ini tidak terlalu menjadi jantung kegiatan jika dibanding dengan daerah penunjang yang di bagian timur. Beberapa bangunan dengan grade A dan grade B seperti gedung VOC itu perlu ditinjau kembali fungsinya karena mengingat bangunan bersejarah ini mempunyai potensi untuk menjadi tempat interaksi masyarakat. Dalam aspek sosial masyarakat, kegiatan rutin
yang ada pada kawasan Sunda Kelapa adalah Festival Kampung Akuarium, kegiatan pelatihan. Aspek ekonominya, mata pencaharian penduduk Sunda Kelapa yaitu nelayan, awak kapal, pedagang ikan atau hewan laut, alat-alat pancing, dan penjualan makanan. Dalam analisis Fathahillah, wilayah ini yang berfokus pada pariwisata. Dalam data non-fisiknya, sebagian besar bangunan sudah dimanfaatkan sebagai interaksi masyarakat seperti pegelaran seni, jalanan, dan komunitas. Beberapa bangunan grade A hingga D seperti Street, Bank of India, Toko Merah, Rumah Akar, dan rumah kosong di Jalan Kali Besar Timur itu adalah yang harusnya sudah saatnya diolah menjadi bangunan yang mengoptimalkan interaksi masyarakat alih-alih menjadi tempat saksi bisu. Dalam aspek sosial masyarakat, kegiatannya yaitu merupakan kegiatan komunitas. Dalam aspek budaya, Fathahillah terdapat komunitas seni tradisional yang meramaikan dengan tujuan mempertahankan seni tradisional, bercerita tentang rupa Jakarta tempo dulu. Aspek ekonominya, mata pencaharian penduduk zaman Fathahillah adalah jaksa di sektor pariwisata dan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di sekitarannya. Itu zona inti di Kota Tua, yaitu 1. Titik transit tidak merata, 2. Jalur pedestrian yang kurang memadai, 3. Tidak memiliki jalur khusus sepeda, 4. Terdapat banyak bangunan bersejarah yang kosong. Solusi dan usulannya yaitu 1. Yaitu menambahkan dan memperbaiki jalur pedestrian, 2. KFA, menambahkan jalur dan titik parkir sepeda, 3. Transit, menambah titik busway, 4. Compact plus density, yaitu pemetaan bangunan kosong, konservasi bangunan kosong, dan mengadakan bangunan multifungsi. Dalam ekosistem pada zona intinya yaitu ada 1. Sungai Kali Krukut yang kotor dan sampah dan banyaknya sampah, 2. Pedagang kaki lima yang tidak ditata rapi. Untuk komponen fisiknya yaitu pejalan kaki yang sudah memadai, namun masyarakat tidak bisa memanfaatkan jalur pejalan kaki karena lahannya itu banyaknya dipakai sebagai lahan parkir atau sebagai tempat lahan pedagang kaki lima. Nah, karena itu kami mempunyai usulan yaitu jalur kendaraan pribadi hanya pada jalur besar untuk menghubung wilayah sekitarnya dan kendaraan industri, mengoptimalkan transportasi publik dan jalur pejalan kaki pada daerah Fathahillah yang akan meminimalisirkan polusi dan pengalihan fungsi pada jalur pedestrian. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, batas kawasan terdapat pada bagian garis warna hitam, yang garis warna biru yaitu jalur kendaraan, bagian garis warna oranye yaitu jalan pejalan kaki, dan titik warna merah adalah usul desain yang akan kami lakukan. Cycle adalah opsi dari masalah lagi presentasi. Gimana nih? Lanjutkan Cecil, gak apa-apa. Ya, lanjut aja ya. Lanjut guys. Ntar di crop. Cycle yaitu adalah opsi transportasi bersepeda. Bersepeda itu yang bebas bahan bakar, sehat, dan terjangkau. Hal ini sangat efisien untuk perkotaan. Bersepeda juga menggabungkan kenyamanan pejalan kaki, door-to-door, dan fleksibilitas rute dan jadwal layaknya pejalan kaki. Karena isunya, usulan kami
yaitu merencanakan jalur sepeda berdasarkan jalur yang direncanakan pemerintah untuk mengenalkan setiap landmark di zona inti dalam bentuk grafis. Seperti biasa, garis berwarna hitam adalah batas kawasan dan garis berwarna kuning adalah rencana jalur sepeda. Usulan berikutnya yaitu ada transit. Kami mengusulkan halte bis yang berada di beberapa bagian titik. Satu ada halte kota, halte stasiun Jakarta Kota, halte BNI 46, halte Museum Fathahillah, halte Museum Bank Indonesia, halte terminal kota, halte Taman Kota Intan, dan halte pintu air Sunda Kelapa. Itu adalah beberapa halte bis yang sudah ada yang di tempat kawasan itu, dan kami mengusulkan beberapa usulan halte bis yang dijelaskan pada warna biru. Usulan kami yaitu mengadakan shelter bus yang di setiap pemberhentian bus dengan plang menyiapkan lahan untuk tempat running ojek online dan penambahan untuk pemberhentian bus untuk meratakan penyebaran transportasi umum. Connect jalur pejalan kaki yang singkat dan langsung menggabungkan jaringan jalan-jalan dan padat di antara blok-blok kecil yang dapat dilewati. Karena hal ini penting untuk kemudahan pejalan kaki dan aksesibilitas yang dari jalan utama. Namun pada kawasan ini jalanan pejalan kaki ini lebih difasilitasikan pada bangunan pelayanan umum seperti museum dengan memindahkan daerah pemukiman. Untuk hal itu, usulan kami yaitu mengoptimalkan kendaraan umum dengan pejalan kaki pada daerah Fathahillah akan meminimalisir polusi udara juga dan kemacetan kendaraan pribadi, parkir liar, dan banyak massa. Selain itu, kami juga mengusulkan untuk mengadakan taman untuk peralihan sebagai bentuk usulan connecting. Penjelasannya, warna hitam adalah batas kawasan, warna biru yaitu jalur kendaraan, warna oranye adalah jalur pejalan kaki, warna kuning adalah hunian, dan titik warna merah adalah titik usulan desain kami. Krisis selanjutnya ada Kopek. Jadi di wilayah kota ataupun pinggiran kota yang rapat atau kompleks, berbagai kegiatan dan aktivitas saling berdekatan satu sama lainnya. Pola ini meminimalkan waktu dan energi yang dibutuhkan untuk menjangkau wilayah lain dan maksimalkan interaksi antar warga. Usulan yang kami ajukan yaitu dengan mengutamakan potensi interaksi masyarakat, terutama pengunjung. Fathahillah seharusnya memiliki banyak tempat kumpul kreatif dengan meninjau kembali bangunan yang berstatus grade C, D, alih-alih menjadikan museum. Garis yang berwarna hitam itu ada batas kawasan, lalu garis putus berwarna hitam itu ada jalan, lalu warna hijau, garis berwarna hijau itu ada ruang terbuka hijau, lalu ada warna kuning hunian, warna merah itu warna coklat itu pelayanan umum, ungu itu perkantoran, dan biru itu badan air. Next. Selanjutnya prinsip itu mix. Fungsi bangunan pada zona inti kota tua sudah menyebar secara baik, seperti adanya ruang terbuka hijau sebagai plaza dan adanya bangunan konservasi. Namun pengalihan fungsi bangunan menjadi museum sepertinya masih kurang varian dan cocok. Usulan yang kami ajukan itu fungsi yang dibaurkan pada bangunan dioptimalkan pada paduan salah satu atau kedua dari fungsi, yaitu perkantoran, pelayanan umum, dan Apa Dian masih presentasi?
Masih. Oh iya. Fungsi yang Next. dibawakan Oh, pada belum. bangunan dioptimalkan pada paduan salah satu atau kedua dari fungsi perkantoran, pelayanan umum, jasa, dan komersial. Wujudnya seperti workplace, library cafe, creative hub, dan lainnya. Jadi di garis warna hitam itu ada batas kawasan, garis warna hitam putus-putus itu jalan, hijau itu ruang terbuka hijau, kuning itu hunian, lalu coklat itu pelayanan umum, ungu itu perkantoran, dan biru itu badan air. Next. Prinsip selanjutnya itu ada identify grade bangunan kosong A, B, C, D. Pemetaan bangunan yang terhuni dan tidak terhuni dan usulan bagaimana memadatkan fungsi-fungsi bangunan tersebut. Usulan yang kami ajukan yaitu menjadikan bangunan kosong sebagai tempat berkumpul kreatif untuk menunjang interaksi masyarakat dengan berbagai keterampilan dan kegiatan. Fungsi dioptimalkan pada paduan salah satu atau salah dua dari komersial, pelayanan umum, dan perkantoran. Next. Prinsip TOD yang terakhir itu ada shift. Ketika kota dibangun atas dasar tujuan prinsip di atas, kendaraan motor pribadi menjadi hampir tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan kaki, bersepeda, dan nyaman, dan dapat juga dilengkapi ada angkutan perantara atau kendaraan sewaan yang lebih hemat dalam penggunaan ruang. Kawasan inti Kota Tua belum memadai pada tujuan prinsip sebelumnya sehingga masih mengutamakan kendaraan pribadi. Usulan yang kami ajukan yaitu jalur kendaraan pribadi hanya pada jalur besar untuk penghubung wilayah sekitarnya dan kendaraan industri. Menjadikan daerah Fathahillah hanya terdiri dari jalur transportasi publik dan jalur pejalan kaki mengingat banyaknya bangunan dengan fungsi yang mengoptimalkan interaksi masyarakat. Next. Selanjutnya itu ada detail usulan yang kami ajukan. Yang pertama itu dari prinsip work, jalur pejalan kaki sudah memadai, namun masyarakat masih memanfaatkan jalur pejalan kaki atau trotoar sebagai lahan parkir. Pedagang kaki lima dan swarming tempat menunggu ojek online. Usulannya itu jalur kendaraan pribadi hanya pada jalur besar untuk penghubung wilayah sekitarnya dan kendaraan industri. Pengoptimalan transportasi publik dan jalur pejalan kaki pada daerah Fathahillah akan meminimalkan polusi udara dan pengalihan fungsian jalur pedestrian. Misalnya itu ada pembatas jalur pedestrian dengan vegetasi, lalu membuat jalan langsung menuju halte usulan, lalu membuat kanopi pejalan kaki, dan menyediakan jalur penyeberangan pada wilayah yang interaktif kepadatan aktivitasnya tinggi. Itu yang kami usulkan. Ini master plan dari prinsip work. Next. Selanjutnya usulan yang kami ajukan yaitu usulan dari prinsip cycle. Bersepeda adalah opsi transportasi bebas bahan bakar, sehat dan terjangkau yang sangat efisien dan perkotaan. Bersepeda menggabungkan kenyamanan perjalanan door to door, fleksibilitas rute dan jadwal layaknya berjalan kaki. Usulannya itu ada perencana jalur bersepeda berdasarkan jalur yang direncanakan pemerintah untuk mengenalkan setiap landmark di zona inti dalam bentuk grafis. Usulannya itu jalur sepeda dengan tanda dan perwarnaan jalan warna hijau. Lalu kita mengusulkan juga adanya titik cycle park di lingkungan padat aktivitas. Next. Ini master plan dari cycle. Selanjutnya usulan yang kami ajukan dari prinsip transit yaitu bentuk ide konsep dari transit ini, di mana pada bagian halte bus berupa ide desain dari bentuk kacang tanah, karena kacang tanah memiliki bentuk yang unik pada bagian kulitnya, dan desain halte ini juga dipadukan dengan ornamen berbentuk batik yang dapat memberikan kesan Indonesia. Sini ada usulannya, ada tampak
dari belakangnya, ada tampak dari samping, tampak dari depan, dan tampak dari samping juga. Lalu sebagian halte menandakan tempat pemberhentiannya dengan plang, namun tempat untuk menunggunya belum memadai. Dengan menambahkan fungsi kanopi di tempat tunggu bus, penunggu bisa merasa nyaman alih-alih menggunakan plang setelah memaksimalkan kualitas shuttle bus. Melakukan penambahan pemberhentian bus untuk meratakan penyeberangan transit transportasi umum juga penting. Next. Ini master plan dari transit. Selanjutnya, Next. detail usulan connect. Jalur pejalan kaki sudah memadai, namun masyarakat masih memanfaatkan jalur pejalan kaki trotoar sebagai lahan parkir, pedagang kaki lima, dan swarming tempat menunggu ojek online. Usulan jalur kendaraan pribadi hanya pada jalur besar untuk menghubungkan wilayah sekitarnya dan kendaraan industri. Pengoptimalan transportasi publik dan jalur pejalan kaki pada daerah Fathahillah akan meminimalisir polusi udara dan pengalih fungsian jalur pedestrian. Jadi pada detail usulan connect ini, semua detail usulan dari walk, cycle, dan transit bergabung menjadi satu, karena tujuan dari connect di TOD adalah membuat jalur perjalanan menjadi lebih sempit. Lalu kita detail usulannya adalah pada taman ini. Berikut titik usulan desainnya, lingkar warna merah. Berikut master plan connecting-nya. Untuk detail usulan kompak, pengoptimalan kendaraan umum dan jalur pejalan kaki pada daerah Fathahillah akan meminimalisir polusi udara, kemacetan kendaraan pribadi, parkir liar, dan banyak massa. Jalan terbagi menjadi jalur kendaraan umum, pribadi, dan jalur sepeda dengan perlintasan yang diberi warna yang mencolok. Adapun pada jalur pedestrian memiliki dua jenis, yaitu trotoar dan zebra cross. Dari detail usulan kami, di gambar ini sudah ada paduan connecting, transit, walk, dan cycle menjadi satu. Ini master plan-nya. Selanjutnya detail usulan mix. Usulan jalur kendaraan pribadi hanya pada jalur besar untuk penghubung wilayah sekitarnya dan kendaraan industri, menjadikan daerah Fathahillah hanya terdiri dari jalur transportasi publik dan jalur pejalan kaki mengingat banyaknya bangunan dengan fungsi yang mengoptimalkan interaksi masyarakat. Jadi pada mix ini beberapa bangunan difungsikan dengan multifungsi. Berikut titik usulannya, titik warna hitam. Usulan bangunan berdasarkan analisis isu dan ekosistem yang memiliki pembahasan yang terbagi dua, Sunda Kelapa dan Fathahillah, kami mengusulkan rumah akar, toko merah, chartered bank, dan 2 rumah kosong sebagai bangunan yang diredesain. Selain dari analisis tersebut, kami juga mempertimbangkannya dengan memperhatikan 8 prinsip TOD. Menurut kami, berikut usulannya. Usulan bangunan, ada rumah kosong Jalan Kali Besar, dijadikan pameran seni dan restoran. Lalu usulan toko merah, jadi kafe dan kantor. Kemudian usulan chartered bank, melihat letak yang strategis membuatnya mudah untuk dicapai dan dapat dilihat dari berbagai arah. Oleh karena itu, rencana desainnya mungkin akan menjadi hotel, karena bangunannya cukup megah dan lumayan besar, dari segi strukturnya pun juga masih bagus, hanya perlu perbaikan. Detail usulan densify. Pemetaan bangunan yang terhuni dan tidak terhuni, dan usulan bagaimana memadatkan fungsi-fungsi bangunan tersebut. Jadi seharusnya sejatinya densify itu mengkelompokkan setiap bangunan jadi satu titik. Tapi pada daerah Sunda Kelapa ini hal itu tidak memungkinkan karena penyebarannya sudah terbagi sesuai jalannya, yaitu bisa dilihat dari petanya, yaitu jalannya itu garis putus-putus warna hitam, dan itu tidak bisa serta-merta satu jalan ditutup untuk mengumpulkan satu bangunan. Jadi densify di sini lebih terwujudnya itu ketika
beberapa prinsip sebelumnya itu sudah tercapai. Sehingga setiap bangunan fungsinya terpakai. Seperti komersil yang warna oranye dan ungu, sosial. Usulan, menjadikan bangunan kosong sebagai tempat berkumpul kreatif untuk menunjang interaksi masyarakat dengan berbagai keterampilan dan kegiatan. Fungsi dioptimalkan pada paduan salah satu dari komersil, pelayanan umum, dan perkantoran. Detail usulan shift. Ketika kota dibangun atas dasar tujuan prinsip di atas, kendaraan bermotor pribadi menjadi hampir tidak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berjalan kaki, bersepeda, dan nyaman, dan dapat juga dilengkapi dengan moda angkutan perantara atau kendaraan sewaan yang lebih hemat dalam penggunaan ruang. Jadi pada usulan design shift, diadakan parkiran motor dan mobil. Di sini lupa dilingkari. Oke, ini. Oh iya, di sini. Di sini posisinya di lingkar warna merah. Yap, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.